Oke, tema kita hari ini adalah Fibonacci, Fibo cuan, cara cuan menggunakan Fibonacci. Mari kita mulai. Yang pertama, saya akan menyamakan persepsi kita tentang candlestick. Ada dua macam candlestick, yang warnanya hitam dan warnanya putih. Yang warnanya hitam itu kalau misalkan warna penggantinya adalah warna merah, kalau yang warnanya putih penggantinya adalah warna hijau. Bedanya, kalau yang warnanya hitam itu berarti opennya di titik atas, kalau yang closingnya itu di titik bawah, harga tertinggi, titik tertinggi adalah harga high, titik terendah adalah harga low. Kemudian kalau yang candlenya warnanya hijau atau warnanya putih, berarti yang harga open ada di bawah, harga closingnya ada di atas, titik terendahnya adalah harga low, dan titik tertinggi adalah harga high. Oke, semua setuju ya di sini ya? Oke. Selanjutnya, kalau misalkan candlenya hitam, itu berarti harganya turun sesuai dengan warna panahnya ini, warna panah warna merah ini arahnya turun. Berarti kalau candle hitam berarti harga turun, candle putih berarti harga naik. Oke, semua setuju ya, aman ya. Kemudian yang berikutnya, nah harga bergerak seperti ini. Jadi ini mungkin adalah gambar yang sering Bapak Ibu lihat di buku-buku bahwa harga itu bergerak zigzag, ada naiknya, ada turunnya, ada naik lagi, kemudian ada turun lagi. Tapi di sini kita akan melihat bahwa titik penurunannya akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan itulah yang kita namakan bullish. Oke ya, setuju ya. Kemudian sampailah pada satu puncak, kemudian harga mulai bergerak turun, di mana harga penurunannya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kemudian puncaknya juga lebih rendah daripada sebelumnya. Kemudian dia turun lagi sehingga dia bikin low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Dan inilah yang dinamakan bearish. Oke, semua setuju ya? Dari bearish dan bullish ini kita tidak akan bicara tentang sideways karena seperti mudahnya sideways adalah bukan bullish dan bukan bearish. Jadi seperti itu. Tenang, Fibonacci-nya masih belum keluar. Saya akan lebih cepat di teorinya yang sederhana ini. Nah, konsep yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah Bapak Ibu perlu fokus ke ujungnya. Di mana ini adalah turning point. Turning point itu maksudnya belokan lah ya. Jadi harga berbelok. Area di mana harga berbelok. Ini adalah area yang penting. Kenapa? Karena ketika harga berbelok, artinya di situ ada perubahan perilaku, dan disitulah yang nantinya akan menjadi istilah pullback gitu ya. Jadi ketika dalam struktur kenaikan, jadi inilah pullbacknya. Ketika dalam struktur penurunan, inilah pullbacknya. Oke, sampai di sini masih bisa dipahami ya untuk urusan pullback ini. Kalau misalkan untuk Bapak Ibu yang baru hadir, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom chat. Kalau misalkan nanti sesuai dengan bahasan, langsung saya jawab. Kalau enggak, nanti berarti jawabnya belakangan. Untuk yang gambar ini, kalau dalam struktur kenaikan, berarti pullback-nya adalah yang bawah, struktur penurunan pullback-nya adalah yang atas. Oke? Aman ya? Nah, sekarang kita akan bicara tentang support dan resisten, tapi nggak yang versi rumit, karena seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kiri itu adalah resisten, yang di sebelah kanan itu adalah support. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah turning point-nya. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, turning point-nya itu harus tajam ya, harus sharp, harus lancip, tidak boleh tumpul. Oke, ngerti bedanya ya? Kalau tumpul kan mungkin ada naik sini garis sini, nah itu tumpul. Tapi kalau misalkan dari naik langsung turun itu sharp dan itu tajam ya. Jadi itu resistennya kuat. Sesimpel itu ya. Tapi eh, untuk di awal ini bukan untuk didebat ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang bilang, oh resisten itu adalah ketika titiknya itu semakin banyak kenanya berarti semakin kuat. Atau mungkin oh resisten itu harus candle yang seperti ini, seperti itu. Nah, tapi enggak, ini adalah versi simpelnya, versi sederhananya, dan nanti akan Bapak Ibu akan lihat di belakang bagaimana cara penggunaannya. Oke, resisten itu adalah yang pullback yang kalau misalkan pas lagi penurunan ya, dia berarti pullback-nya tajam. Kalau support pada saat struktur kenaikan, berarti dia kayak huruf V. Kalau yang ini kayak huruf A, yang resisten kayak huruf A, kalau yang support kayak huruf V. Oke ya, aman. Kemudian, nah ini ketika ini agak butuh Bapak Ibu harus ingat bahwa satu resisten yang hurufnya seperti A ini memang resisten. Tapi sekali dia di break, dia udah bukan resisten lagi. Oke, sampai sini paham ya? Paham Bapak Ibu? Satu puncak yang tajam itu adalah resisten. Tapi kalau dia di break,
dia bukan resisten lagi. Itulah konsep kita hari ini. Masih bisa dipahami ya? Aman? Ya, Bapak Ibu, bagaimana responnya? Aman? Resisten adalah yang tajam. Kalau di break dia udah bukan resisten lagi. Hal yang sama untuk support. Jadi support itu kayak huruf V yang tajam, jangan yang tumpul. Semakin kalau yang tajam ya, bukan semakin tajam enggak. Cuman ada tajam atau tidak tajam. Kalau dia tuh ujungnya sudutnya tajam, yaitu supportnya kuat. Nah, ada pertanyaan, kalau ada bentuk candle tajamnya seperti apa? Nanti ada di belakang, ada ceritanya. Ini baru garisnya tok. Ini untuk memudahkan belajar konsepnya. Oke. Nah, ini support. Tapi ketika di breakdown, dia bukan support lagi untuk kedepannya. Hal yang sama seperti kita bahas resisten. Sekali dia di break, ya udah dia udah nggak dianggap resisten lagi untuk kedepannya. Simpel kan, sederhana kan. Tapi jangan didebat ya. Nah, kita akan kombinasikan dengan struktur kenaikan harga dan penurunan harga yang tadi di depan ya. Ada zigzag-zigzag itu ya, oke. Nah, sekarang mungkin ada Bapak Ibu yang ketika ada struktur kenaikan ini adalah resisten, ini adalah resisten gitu kan. Tapi tidak, yang jadi resisten itu adalah yang ini. Kenapa? Karena yang ini udah di break, yang ini udah di break gitu ya. Jadi yang ini udah bukan resisten lagi, ini udah bukan resisten lagi, tapi ini masih jadi support. Ini masih jadi support gitu. Nah, yang di sebelah kanan, harga kan bergerak kan ke kanan ya, pasti kan ke kanan, bukan ke kiri. Saya sama atas dan bawah sih pastinya, tapi maksudnya harga pasti akan bergerak ke kanan. Nah, ketika dia turun, ini memang jadi support, tapi ketika dia di break, ini udah bukan support lagi. Ya gitu ya konsepnya ya. Hal yang sama juga ini support, tapi ketika dia di break, udah bukan support lagi. Dia support, tapi ketika dia di break sudah bukan support lagi, gitu ya. Ya supportnya lagi di mana? Nanti di sebelah sini. Siapa tahu ada lagi di dasar yang di swing yang sebelah kiri lagi. Sampai akhirnya loh Mas, berarti paling rendah supportnya 50. Iya, itu the strongest support adalah 50. Itu. Support yang paling kuat di Bursa Efek Indonesia itu adalah 50. Kecuali kalau sahamnya masuk akselerasi ya. Jadi dia itu kan harganya bisa sampai Rp1. Oke. Terdengar terdengar konsep yang bodoh ya, tapi ini adalah konsep yang sederhana. Nanti Bapak Ibu akan rasakan manfaatnya. Oke, ada pertanyaan. Turning point maupun break mengikuti sertakan shadow. Ini bagus bagus. Pertanyaan yang bagus. Saya akan jawab dulu. Lihat bodinya, tapi nanti saya akan ingatkan lagi ya. Tapi lihat bodinya. Kenapa body? Karena body adalah dia lebih kalau dalam konsep ini, body itu lebih penting daripada shadow. Tapi shadow itu bukan berarti tidak penting, karena shadow nanti akan menentukan apakah dia itu valid break atau tidak, gitu ya. Karena di konsep lainnya yang pastinya tidak akan saya ceritakan di sini, saya akan menceritakan tentang bagaimana sweep liquidity. Ada istilah namanya sweep liquidity, dan itu akan berperan dalam menentukan apakah satu struktur itu masih bullish atau sudah bearish gitu. Tapi saya nggak akan cerita di sini aja. Itu teori untuk yang kelas private. Nah, kemudian untuk support dan resisten, kita kembali ke support dan resisten. Resisten ini adalah yang turning point yang atas ini ya. Jadi di sini adalah resisten, ini adalah resisten, adalah resisten. Oke. Di mana fungsinya? Nanti untuk Bapak Ibu yang pernah ikut bimbel cuan yang bercerita tentang supply and demand, di situ akan ada ketemu istilah rally base rally, drop base drop, kemudian dan base-nya itu akan berguna sebagai area entry. Itu fungsinya belajar supply and demand. Salah satunya seperti itu. Tapi untuk kasus ini kita nggak akan serumit itu, kita akan sesimpel mungkin ya. Jadi ini adalah support, ini adalah support, ini adalah resisten, resisten, dan resisten. Oke, ini adalah support tapi di di breakdown. Jadi ini bukan support lagi, ini adalah support tapi ini di breakdown. Jadi ini bukan support lagi. Oke, konsepnya sesimpel itu. Next, nah kita akan kombinasikan sebagai menjadi bentuk candle ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu akan melihat deretan rangkaian candle higher high higher low, candle bullish, ini bullish, ini bullish, ini bullish, dan ini bullish, candlenya higher high dan higher low. Kemudian yang sebelahnya lagi ada candle bearish, 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 bodinya hitam semua ya. Nah, resisten ini sekali lagi tolong jangan didebat. Konsep sederhana, konsep bodoh-bodohan, tapi please tolong jangan didebat ya, karena akan terdengar sangat bodoh. Resisten adalah candle putih ketemu candle hitam. Oke ya. Resisten itu candle putih ketemu candle hitam. Kemudian support itu adalah candle hitam ketemu candle putih. Ingat ini baik-baik ya. Putih ketemu hitam berarti atasnya resisten, hitam ketemu putih berarti bawahnya support. Oke ya. Tolong jangan
campurkan dengan konsep yang lain. Ini ceritanya adalah konsep orang yang baru belajar trading, dan candle putih ketemu candle hitam berarti itu adalah yang bagian atasnya adalah resisten, candle hitam ketemu candle putih berarti bawahnya adalah support. Oke, paham semua ya? Aman ya? Sekali lagi tolong jangan didebat. Takut saya. Oke, kita akan sedikit kombinasikan. Jadi ketika ada putih, 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 berarti resistennya tidak ada. Oke? Karena resisten itu adalah putih ketemu hitam. Jadi disinilah resistennya. Ketika hitam sama hitam bukan berarti ini support, bukan. Tapi supportnya adalah ketika hitam ketemu putih. Berarti supportnya di sini. Sampai di sini paham ya? Aman? Oke? 50 peserta hadir bersama. Aman semua? Apakah ada yang mau bertanya? Sampai di sini aman ya? Candle putih ketemu hitam berarti resisten, candle hitam ketemu putih berarti support. Oke? Selanjutnya, oke, aman semua ya. Saya harap sih aman semua, walaupun nggak ngetik di kolom chat. Kita akan lihat di versi candle-nya. Nah, saya akan bedakan dulu yang kiri dulu dengan yang kanan. Yang sebelah kiri adalah support, yang sebelah kanan adalah resisten. Oke, sebelah kiri support, candle merah ketemu dengan hijau. Nggak apa-apa ditelan dulu, oke. Merah ketemu hijau, berarti yang closing terendahnya adalah support, oke? Dan inilah ketika dia break support, breakdown support, yang artinya bearish, breakout resisten artinya bullish, gitu ya, oke ya. Nah, candle hijau ketemu, salah, candle merah ketemu hijau, candle hitam ketemu putih, artinya yang bawah adalah support. Nah, support di breakdown, berarti ini bearish, oke? Candle merah ketemu hijau, berarti bawahnya support, oke ya. Candle merah ketemu hijau ini support, candle merah ketemu hijau support, oke? Sekarang harganya naik. Ini di sini ya. Ini merah ketemu hijau ini support. Nah, ini merah ketemu hijau lagi support. Itu ya. Oke, aman ya. Yang sebelah kanan adalah marking resisten. Jadi yang atas itu hijau ketemu merah resisten, hijau ketemu merah resisten, hijau ketemu merah resisten gitu kan. Nah, Fibonya di mana? Belum, sabar. Ntar lagi. Sampai di sini aman ya. Nah, kita mulai masuk ke pattern. Saya akan ceritain pattern dari sekian banyak pattern ya. Kita cuma pakai 2 macam pattern aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing untuk menghafalkan hafalkan yang engulfing. Engulfing itu maksudnya apa? Engulfing itu adalah ketika formasi 2 candle, di mana candle yang kedua ini bodinya itu menelan habis candle yang pertama, gitu ya. Nggak usah perhatikan shadow-nya, karena contoh yang ini sebelahnya, ini shadow-nya kan kayak gini ya, bentuknya lower high, lower low. Tapi ini engulfing ceritanya gitu. Intinya sih adalah candle kedua itu memakan candle yang pertama. Tapi sebetulnya ya, kadang itu kalau misalkan ada kejadian ini candlenya hitam, ini candlenya hitam ya, anggap aja ini hitam yang saya kearsir-arsir ini. Terus kemudian ada candle yang putihnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, dia agak naik sedikit ini, tetap aja saya bilang engulfing gitu. Jadi soal engulfing ini tidak harus terlalu ketat dengan aturan, tapi konsepnya adalah yang depan, yang sebelah kiri candle kecil, yang sebelah kanan candlenya bodinya gede, ya itu engulfing. Asalkan tidak ada gap ya, begitu. Yang dilihat ada pertanyaan, yang dilihat hanya body ya, Mas? Ya, yang dilihat hanya body. Karena si shadow-nya ini nanti beda peruntukan sih. Jadi untuk konsep ini yang gunakan bodinya. Ada 2 engulfing, bearish engulfing sama bullish engulfing, tapi karena di saham ini kita hanya bisa dapat cuan kalau harga jualnya di atas harga beli, makanya fokusnya ke bullish engulfing aja. Yang artinya kita harus membiasakan mata kita untuk melihat yang hijaunya gede-gede atau yang putihnya besar-besar gitu ya. Candle putihnya besar-besar. Oke, suaranya hilang-hilang dan nggak ada gambar. Apakah yang lain juga seperti itu? Apakah yang lain, kalau misalkan yang lainnya lancar, berarti sinyalnya Bapak kurang lancar. Oke, semua aman lancar saya. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, kita akan fokus ke engulfing. Engulfing di sini, oke, aman ya untuk engulfing ya. Kita tidak akan bicara tentang shooting star, piercing line, oke, terus mungkin dark cloud cover, atau mungkin harami, atau mungkin tweezer bottom, tweezer top. Tidak, kita cukup bicara tentang engulfing saja di sini. Oke, next. Untuk engulfing sepakat semua ya, setidaknya engulfing ini tidak aneh-aneh lah ya. Oke, next ada istilah hidden engulfing. Nah,
Ini adalah pola yang dibentuk oleh minimal sih sebenarnya 2 candle ya, tapi untuk menjelaskan istilah hidden engulfing ini saya butuh 3 candle. Ini candle pertama, ini candle kedua, candle ketiga. Candle kedua mungkin lebih terlihat seperti harami ya, tapi candle ketiga dia breakout ke atas apa ini namanya? Close candle pertama ya, close, open ya. Sorry, body aja ke atas body dari candle yang pertama. Biasanya sih di sini ada putih sih ya. Biasanya di sini ada putih. Tapi jadi kalau putihnya ini biasanya resisten kan. Jadi kalau yang nomor 3, tapi nanti ada ceritanya sih. Jadi kita nggak bicara ini sekarang, tapi saya akan bicara ini hidden bullish engulfing itu adalah ketika si candle nomor 3 ini dia closingnya, ini kan berarti closingnya di atas ini ya. Closingnya di atas dari candle yang pertama itu. Jadi pertama itemnya gede, habis itu candle kedua boleh kecil, tapi candle ketiga closingnya harus di atas itu. Tapi kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu ada yang trading selain saham, mungkin options atau mungkin forex, gold gitu kan. Ini konsep sebenarnya bisa digunakan. Sederhana sekali sih sebetulnya. Oke. Next, ini adalah yang ini tadi gini ya. Kok cuman beda gini? Cuman beda geser. Sorry. Ini terduplikat sepertinya. Nah, ini ada pola candle break. Oke ya, candle break. Candle break ini maksudnya gini. Candle break ini adalah yang tadinya ini kan ini candle pertama ini bearish. Bearish dimakan oleh si bullish. Jadi closingnya di atas si candle yang bearish. Oke ya, paham ya? Ini break oleh 2 candle. Jadi ini candle yang pertama, apa? Ini pertama yang putih, habis itu ini yang salah, yang pertama yang hitam, sorry. Yang kedua yang putih, yang ketiga yang putih. Nah, jadi candle kedua, ketiga itu putih. Nah, candle yang ketiga dia break ke atas candle yang pertama. Gitu. Nah, yang paling kuat itu adalah yang dominan break. Dominan break itu ini candle pertamanya itu hitam besar. Jadi candlenya hitam panjang besar gitulah ya intinya. Tahu lah ya semua. Ini yang candle kedua, candle ketiga, dan candle keempat. Jadi dia di break oleh 3 candle putih gitu. Intinya sih yang candle keempatnya ini dia closing di atas si candle yang pertama ini ya. Oke. Ini candle break ini akan menjadi initial break. Initial break artinya itu sinyal yang harus ada pertama ketika dia di turning point. Jadi konsep kita hari ini adalah tentang reversal. Jadi candle ini harus ada di awal trend. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang screenshot ya, nggak apa-apa terserah. Aman ya, tapi aman semua ya konsepnya bisa dimengerti, bisa dipahami, aman ya. Oke, aman tapi agak mampu. Wah, ini udah simpel, sederhana sekali sih. Nanti kita akan bicara tentang chartnya. Kita akan lihat real chartnya seperti apa. Tapi ini konsepnya, yang penting konsepnya masuk dulu. Oke, baik, aman semua. Oke, dah. Teorinya cuma itu aja. Jadi teorinya itu cuma tadi Bapak Ibu perlu memahami yang ini. Salah, yang ini, konsep ini. Break itu ada yang break oleh 1 candle, break 2 candle, dan ini yang dominan break. Oke. Candle break harus sama warna tidak selang-seling. Oke, itu pertanyaannya. Ada pertanyaan. Candle break harus sama warnanya, tidak boleh selang-seling. Oke. Jawabannya adalah kalau yang 1 candle berarti ini yang ngebreak harus putih ya. Kalau yang 2 candle ini yang ngebreak juga harus putih, tapi saya akan milih yang ini putih juga. Kalaupun ada hitam ya nggak apa-apa sih. Cuman maksudnya saya akan lebih milih yang putih sama putih sih. Intinya saya akan lebih milih ini hitam, yang lainnya putih. Saya akan lebih milih itu. Tapi kalau misalkan untuk yang dominan break ini tidak harus hanya 3 candle saja yang ngebreak, tapi bisa saja dia 5, 10 gitu kan. Yang penting ketika dia ngebreak ini warnanya putih, pastinya ya. Warnanya harus putih atau hijau. Dan yang nomor 1 ini harus besar dan panjang. Dia mewakili momentum bearish yang sangat kuat. Jadi biasanya saya akan memilih candle yang hitam ini adalah yang candle yang besar-besar karena dia mewakili momentum bearish yang besar kemudian dilawan oleh pasukan bullishnya. Ini dilawan, ini dilawan. Intinya sih ada perlawanan atau perubahan tren gitu. Apakah volume juga berpengaruh? Jawabannya tidak harus, tapi sebaiknya ya. Tidak harus, tapi sebaiknya ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan bagus. Breaknya harus body ya? Iya, breaknya harus body. Breaknya harus body. Ada pertanyaan lagi? Udah? Teorinya cuma itu aja sih. Nanti saya akan, habis ini kita akan langsung ke real chart. Jadi sebenarnya ini baru, ini jam 9.28. Nggak kerasa juga ya, cuma teori tapi 30 menit. Oke, nah sekarang apa nih? Kalau lebih dari 3 apakah lebih baik? Yes. Untuk dominan break.
hanya untuk dominant break, hanya untuk kasus dominant break. Ini nanti ada sekitar 6 sama 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cara entry. 7 cara entry ini yang pasti untuk yang apa namanya materinya, saya hanya akan menampilkan materi yang tadi, yang sampai mentok sampai di break 1, break 2, sama break 3 candle tadi ya. Untuk entry point-nya saya butuh Bapak Ibu berkonsentrasi. Oke, kita lanjutkan. Bodinya ada minimum. Oh, oke. Body ada minimum close ke opennya enggak? Tidak. Tapi Bapak Ibu itu bisa lihat secara visual. Maksudnya secara visual ini contoh chartnya DMR ya. Saya buang dulu pengganggunya. Saya akan buang si EMA dan saya juga akan close si volume. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa pakai. Saya pakai Trading View aja lah ya. Karena si Trading View ini saya biasanya pakai juga untuk keperluan lain. Tapi untuk filtering nanti kita pakai AME Broker karena saya nggak terlalu ngerti cara filtering pakai Trading View Trading Viewer. Kalau misalkan body, misalkan ADMR ya, ADMR, Fibonacci-nya di mana? Belum, sabar. Misalkan ADMR. Nah, ADMR ini kan bodinya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Secara visual kita bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek, itu aja udah cukup. Misalkan apakah ini panjang bodinya? Ini ada yang sama, ini ada yang sama. Mungkin ini kurang nggak cukup panjang, nggak cukup untuk kriteria panjang gitu maksudnya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi untuk panjang pendeknya sih tidak ada batasan yang baku, tapi yang jelas kalau misalkan Bapak Ibu bisa membedakan itu panjang, itu pendek, nah itu udah cukup itu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kalau doji itu dihitung putih atau hitam? Jawabannya ngikutin candle berikutnya. Ngikutin candle berikutnya. Contoh gini, contoh. Ini adalah candle doji. Menceng. Sorry. Ini adalah candle doji. Nah, ini ya, ini candle doji ya. Ini dihitung candle putih atau candle merah? Ngikut candle berikutnya. Kalau candle berikutnya merah, berarti ini dianggap resisten, berarti dianggap candle hijau. Kalau habis doji mana ya? Ada contoh lagi ya. Kalau misalkan habis doji itu candlenya hijau, berarti dia dojinya dianggap nah ini kan doji nih. Nah, kalau doji habis itu candlenya hijau, berarti ini dianggap support di sini gitu. Ada pertanyaan, candle putih breaknya ada pin bar di atasnya, apa masih valid? Candle putih ada pin bar selama dia, ini nih saya kasih contoh ya, ini dominan break. Ini dominan break. Kenapa? Karena closingnya itu, bentar ya. Karena closingnya itu, nah dia closingnya di atas si body candle merah. Ini dominant break. Sampai di sini ngerti ya? Jadi apakah nanti ada shadow-nya atau enggak terserah, nggak apa-apa. Yang penting closingnya itu udah ngebreak si candle yang merah besar itu. Nah ini sekedar sederhananya gini. Ini adalah dominant break karena dia di break oleh 3 candle. Candle merahnya ini di break, dilawan oleh 3 candle. Fibonacci-nya di mana? Fibonacci-nya itu di sini. Dari harga close ke harga low ya. Kemudian kalau dominan break berarti kita bisa langsung entry di harga closing atau di besoknya di harga open terserah, atau mungkin ketika harganya turun sampai ke 50% ini anggap aja ini bonusnya. Oke. Terus ketika targetnya itu di mana? Target terdekat, target yang pasti kemungkinan besar akan tercapai itu 161,8. Itu sebabnya kenapa strategi ini sangat cocok untuk digunakan untuk yang suka pakai limit atau suka pakai margin. Jadi dia targetnya itu pendek ke sini, target berikutnya adalah sampai sekitar 261. Tapi kalau misalkan dia tidak mencapai targetnya pun, kita bisa gunakan konsep support dan resisten. Ingat support apa? Support adalah, ayo ada yang bisa tuliskan, support itu adalah candle apa ketemu candle apa? Ada yang masih ingat? Support adalah candle hitam ketemu putih atau merah ketemu hijau. Oke ya. Jadi ini adalah support ada di sini. Nah, jadi ketika harga turun ke bawah supportnya kita bisa sell. Oke, kita bisa take profit. Merah ketemu hijau itu support. Gitu ya. Take profit pertama 161,8, take profit kedua 261,8. Oke. Ingat dominant break atau initial break tadi, yang break yang mana ya? Saya kasih tunjuk yang ini aja, biar inget lah ya.
Nah, intinya ini, candle break ini itu harus terjadi di turning point. Kalau dia tidak terjadi di turning point, berarti tidak ada reversal dan tidak ada strategi, tidak ada setup, tidak ada kita nggak bikin setup gitu. Ada contoh lain lagi, misalkan ini misalkan candle ini ya, candle ini. Nah, ini kan hitam, ini kan putih. Nah, oke, apakah ini bisa jadi apa namanya? Entry strategi? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena apa? Resistennya ada di sini. Gitu. Paham ya? Jadi ketika ini belum di break, ya dia nggak akan jadi naik gitu. Oke. Tapi kalau ketemu ada dominan break, kalau ada dominan break, itu boleh di entry. Boleh kita entry, boleh kita beli gitu kan. Oke. Sampai di sini mau ada pertanyaan dulu? Mau ada pertanyaan sebelum saya ceritakan satu persatu entry dan exit strateginya. Ini mana sih tombol delete-nya? Oh, tombol delete-nya itu ada di sini. Bentar ya. Ini saya pindah ke atas. Oke, remove all drawing. Sip. Contoh candle break yang bukan turning point ya. Candle break yang bukan turning point. Oh, gampang. Ini candle break yang bukan turning point. Nah, ini kan breaknya ke bawah, tapi ini bukan turning point, gitu ya. Ini sebelahnya lagi. Nih, ini kan breaknya ke atas, ini breaknya kan ke atas, ya kan? Tapi dia bukan turning point. Kenapa? Karena dia belum break resisten ini. Tuh, oke. Berarti harus pas titik R sama S. Oh, gini, initial break. Jadi kalau misalkan ada candle yang dia itu break kayak gini ya. Tapi kemudian di sini ada resistennya juga. Misalkan ini nih. Misalkan ini adalah candle putih. Misalkan ya, ini adalah candle putih. Ketika ini breaknya kan ini kan breaknya ini ya. Nah, misalkan ini candle putih, kemudian ini merah, ini nggak ada wis. Ini misalkan ini candle nggak ada misalkan. Candle yang hijau ini dia kan ngebreak candle merah. Kalau ini putih kan berarti resistennya ada di sini. Nah, resisten dan initial break itu tidak boleh dalam satu level yang sama. Itu. Initial break dan resisten tidak boleh berada dalam satu level yang sama. Paham ya? Nah, kemudian untuk kasus ini kan misalkan ini realnya ini merah 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 merah, berarti kan supportnya di sini. Nah, di sini kan nggak ada hijau ya. Di sini kan nggak ada candle hijau. Di sini tidak ada candle hijau. Candle hijau terdekat di mana? Candle hijau terdekat ada di sini. Oke, berarti ini resistennya di atas ini. Oke, paham ya? Resisten di atas ini supportnya di atas ini. Jadi ketika dia break, dia itu harus ngebreak ini. Tapi ini kan breaknya kan bukan dominan break ya. Ini bukan dominan break. Jadi dia itu harus ngebreak ini dulu. Gitu. Nah, kemudian ini kan ada satu, dua, tiga, empat, terus ini break. Apakah ini dominan break? Ini bukan dominan break. Kenapa? Karena nomor yang ini bukan candle hitam. Jadi di sini tidak ada entry gitu. Jadi Bapak Ibu tidak terjebak di sini. Kenapa? Karena di sini itu walaupun di sini ada initial break, tapi dia belum break resisten ini. Di sini walaupun ada candle hijau besar, tapi ini bukan dominan break. Kenapa bukan dominan break? Karena candle awalnya itu bukan candle hitam. Jadi tidak usah entry, cari yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan. Cara narik garis Fibo pada saham yang downtrend atau uptrend? Ini kenapa saya bilang jangan didebat ya. Please tolong jangan didebat. Kenapa? Karena ketika lagi downtrend, kita akan mencari dulu turning point-nya. Ketemu turning point-nya baru kita tarik Fibonya. Buat apa Fibonya? Buat nyari target resisten, target price. Nah, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang tadi kan sebelah kiri ya. Yang versi tidak ada turning point. Oke, sekarang ini. Oke. Ini candlenya belum break. Kemudian di break oleh candle yang ini. Jadi si body candle yang merah itu di break oleh candle yang ini, yang hijau ini ya. Oke. Berarti ini adalah initial breaknya. Nah, kemudian di sebelah kiri resistennya di mana? Ini resistennya. Nah, jadi harus ngebreak resisten yang ini dulu baru ada entry. Nah, sekarang resistennya ini di break di mana? Sekarang kita tarik garisnya. Nah, ini candle ini yang ngebreak. Jadi disinilah kita mau entry. Jadi disinilah kita akan tarik Fibonya. Tarik aja dari closing sampai ke low-nya ini. Oke, sekarang entry-nya di mana? Nah, ada pilihan entry. Yang pertama, ini yang versi standar ya, saya belum cerita tentang ada beberapa macam cara entry. Syarat pertama,
Di sini initial break terjadi di awal tren. Oke, sudah betul. Kemudian dia sudah break resisten yang sebelah sini, di candle yang ini dia sudah break, betul. Oke, kita tarik Fibonacci-nya. Oke. Sekarang entry-nya di mana? Jawabannya sederhana. Entry-nya langsung saja entry. Kalau mau average down di sini 50%. Kalau misalkan harga turun. Jadi kalau harga turun, anggap aja itu bonus. Kita dapat harga di lebih murah. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah 0. Tapi kalau kita entry di harga ini 935 ya harganya ya. Entry di yang 100 ini ya. Target kita di mana? Targetnya di 1055. Nah, sekarang dari sini ke sini itu sudah lumayan, guys. Ini bukan Ami Broker. Sorry. Mana ya? Nah ini berapa ini? 12%, Rp120 dari 935 ke 100 ke 1055. Gede ini, gitu. Nah, terus kalau misalkan cut loss dari 100 ke 0 ini kejauhan, gimana caranya buat mendekatkan level cut loss? Pakai support resisten. Support apa support? Jadi tadi menurut konsep yang tadi support adalah, ayo Bapak Ibu, support adalah apa yo? Support adalah candle hitam ketemu candle putih, merah ketemu candle hijau. Nah, di sini 100-nya, di mana candle merah ketemu candle hijau, sebelah kirinya, nah ada di sini, inilah supportnya. Kalau harga closing di bawah ini, area ini, cut loss. Kemudian di sini naik. Habis itu kok bikin merah sama hijau lagi di sini? Ya udah, berarti cut loss-nya pindah ke sini. Dari sini hajar full margin, take profit di 1055, cut loss-nya pendek. Enak nggak? Enak ya. Entry di closing saat break atau tunggu candle berikutnya. Bapak Ibu punya waktu 10 menit, 15 menit di post closing untuk ngelihat apakah dia itu close-nya valid break atau tidak tuh. Jadi boleh hajar kanan di situ atau besok paginya mungkin Bapak Ibu nyari dari ratusan saham di Indonesia yang listing di bursa, mana ya yang memenuhi syarat gitu kan. Nah, entry besoknya langsung nggak apa-apa gitu. Oke, aman ya. Sekarang saya kasih waktu 10 saham, nggak usah banyak-banyak, 5 saham tercepat Bapak Ibu yang satu orang satu ya. Coba ketikan sembarang saham. 5 paling atas kita akan buka chartnya. Oke, Bank Mandiri, Inco, Adaro, MRI, Inco, Adaro. Bentar, saya SSIA, ASLC, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kita buka satu-satu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan nggak ada sinyal, yang lainnya, kok ada gold di sini? Kita nggak bahas gold ya. Emang gold nama saham ya? Nggak. Bank Mandiri dulu, oke, Bank Mandiri. Sudah. Orang 60 nulis saham semua, bingung saya. Ini udah sempat nulis, udah sempat ngasih Vibo saya. Oke. Bank Mandiri ini chartnya agak semrawut ya. Ini candle doji ini banyak banget. Saya mau gambar pakai apa ini? Ini aja. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari turning point. Apakah turning point ini adalah satu turning point yang valid? Ya, jawabannya seperti ini. Oke, ini adalah candle hijau, habis itu merah, habis itu hijau. Nah, apakah ini termasuk dalam salah satu yang di sini? Nah, jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena nggak ada yang makan candle yang ini. Ini kan nggak ada ini candle hitam kecil terus habis itu hijau ini nggak ada. Candle merahnya itu atau candle hitamnya itu harus besar, nggak boleh kecil. Oke. Kemudian ini hijau, ini merah, kemudian hijau merah. Kita cukup lihat aja yang hijau merah gitu kan. Nah, sampai ketika pada saatnya ini ada hijau besar, ini ada merah besar, ini ada hijau besar. Nah, break. Dia ngebreak, kita lihat posisi resistennya. Di sini ada resisten, hijau ketemu merah. Nah, ini hijau ketemu merah. Nah, resisten di break sama candle yang hijau ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mau entry langsung di 100 boleh, mau average down di 50 ini 5775 boleh. Cut loss-nya di mana? Merah ketemu hijau. Merah di sini, hijau di sini. Berarti ini support. Sekali lagi tolong jangan didebat ya. Ini bodoh-bodohan. Jangan didebat. Kemudian di sini belinya di sini ya ceritanya. Average down di sini. Oke, target terdekat di mana? 6075 itu. Oke, di sini kita tidak akan bicara tentang area retest, area apa lagi gitu, enggak ya, enggak. 161,8 itu settingnya gimana? Enggak, ini default aja pakai pakai Fibonacci yang standar. Pasti ada 161, ada 261,8. Oke. Nah,
Tapi yang konsep yang sebetulnya saya pengen Bapak ini mungkin jarang ya saham yang lagi turunnya kurang, ini turunnya buat saya ini kurang kurang bombastis turunnya. Karena saya ngarepnya biasanya yang saya cari pertama itu adalah dominan break. Jadi ada candle merah besar, kemudian ada beberapa candle hijau, kemudian dia breakout. Nah, atau penurunannya itu signifikan. Penurunan signifikan itu maksudnya gini, kalau misalkan diukur ya dari atas ke bawah itu persenannya lumayan. Pokoknya turunnya dalam aja. Saya semakin dalam turunnya semakin suka ya. Jadi Bapak Ibu di sini suka kan cari yang barang saham yang murah-murah kan ya. Berarti carilah saham yang ambruknya dalam. Nah, si Bank Mandiri ini ambruknya nggak dalam, tapi nggak apa-apa karena ini tulis pertama ya. Ini ambruknya dalam, ini contoh ambruknya dalam. Nah, ketika ambruk dalam seperti ini, kita akan dengan mudah ngelihat si resisten. Ini merah ketemu hijau, salah kebalik, hijau ketemu merah resisten. Nah, ini candle breaknya, initial breaknya tuh ini. Tapi syaratnya adalah dia harus ngebreak ini dulu. Nah, dia bisa ngebreak itu di candle yang ini. Jadi kita akan narik Fibonya itu dari sini. Dari sini sampai ke low sini. Oke. Entry di 100, entry di 100. Kalau misalkan dia turun pun apa namanya? Kalau misalkan dia turun pun kita bisa average down. Average downnya bisa di 50. Kalau misalkan Bapak Ibu takut cut loss-nya di mana? Takut cut loss-nya kejauhan. Ini ada candle merah sama hijau. Ini bisa jadi support. Supportnya di sini. Jadi cut loss-nya di bawah sini. Itu memperkecil si cut loss. Oke, misalkan hajar full margin misal, tapi ini udah berapa hari lewat ya pasti kena for sale. Jadi mungkin tekan pencet buy yang banyak misalkan, pencet buy-nya banyak. Targetnya di mana? Target terdekatnya di 161,8 gitu. Sesimpel itu sih. Kalau misalkan ternyata dia apa namanya? Harganya turun misalkan takut takut ambruk ya, gunakanlah si cut loss-nya si siapa namanya support resisten ini apa merah ketemu hijau ini jadi support nih cut loss-nya di bawah sini. Entry-nya di mana? Entry-nya di 100 itu kayak gitu. Mau dapat entry lagi apa? Mau take profit-nya lebih jauh lagi yaitu 261,8. Caranya gimana kita bisa tahu? Kalau dia closing di atas 161,8, kemungkinan besar dia akan lanjut ke 261,8 gitu ya. Oke. Lanjut ke sahamnya Inco. Kita masih ini jam 9.50 agak agak panjang sedikit nggak apa-apa lah ya. Nanti kita belum bahas entry area. Inco kita bahas ini. Nah, Inco ini turun dalam ini, turun dalam. Nah, abaikan ini Inco betul kan ya? Oh ya, Inco Vale DX. Oke. Inco nih ya. Duh. Nah, ini kenapa sih? Nah, ini. Nah, sip sip. Oke. Candle merah ini ya. Ini candle merah nih ya. Candle merah ini ketemu hijau berarti supportnya di bawah. Nah, oke. Ini merah, ini hijau, ini merah tapi belum break ke atas ini. Oke. Yang kita tunggu adalah antara dia bikin dominan break. Jadi kita butuh minimal besok dia bisa closing, besok Senin dia closing di atas 4700 ya. Itu udah dominan break. Tapi lebih bagus lagi kalau minimal ada 3 candle hijaunya. Jadi ini kan baru candle merah ya. Satu candle merah hijau, satu candle merah. Saya sih ekspektasinya ada satu candle hijau lagi, kemudian ada satu candle hijau lagi yang dia ngebreak ke atas ini. Tapi kalau ada candle merah turun ke bawah sini, berarti supportnya turun lagi ya. Itu ya, supportnya turun lagi ya. Jadi kalau misalkan contoh di sini saya akan gambar, nah misalkan gini lah. Nah misalkan kayak gini ya. Ini candle merah. Nah berarti kan dia break ke bawah ya. Nah itu berarti udah bukan dominan break lagi loh ya. Tapi kalau misalkan ini candlenya candle hijau, misalkan ini candlenya hijau gitu ya, saya kasih warna hijau lah. Gimana cara ngasih warna hijau? Ini hijau, oke. Nah, kalau misalkan ini candle hijau, ini kan closingnya tetap di atas. Nah, kalau misalkan ternyata bisa break lagi ke atas sini, itu tetap dihitungnya dominan break, itu ya. Itu bedanya di situ. Nah, kalau misalkan tidak terjadi dominan break, misalkan single break gitu ya, atau mungkin hidden bullish break gitu ya. Itu kita akan gunakan resisten di atasnya lagi. Sekarang resisten di atasnya mana? Sini. Ini kan hijau ketemu merah. Nah, berarti harus break ke atas sini gitu. Kecuali dominan break. Kalau dominan break sih aman, bisa langsung di entry. Itu ya. Saya akan kasih contoh ini saham Inco juga. Saya akan kasih contoh di momen lain. Momen lain ketika sahamnya saham iya benar sahamnya lagi ambruk ya ini misalkan ini. Nah ini oke ini 1 2 3 break ini dominan break kalau misalkan nggak yakin ini dominan break karena ini ada gap up di sini ya tunggu breakout ke atas ini. Breakout ke atas ini berarti di candle ini ya. Oke, sekarang kita bisa tarik Fibonacci, ambil dari close, kasih ke low, entry di harga closing,
Di harga berapa sih ini? Nggak kelihatan. 6425. 6425 take profit di mana? 6725. Nah, mantap ya. Oke, kayak gitu caranya. Gap 4950. Ambillah dari ekor. Oh, ini nolnya di ekor betul. 100-nya di closing nggak apa-apa. Closingnya pasti closing yang hijau kan. Itu kayak gitu caranya. Tadi lagi bahas ini ya, gap 4950 ya. Emang ada gap ya? Sini anggap aja ini nggak ada gap lah ya. 4950. Ini enggak gap, saya nggak bahas gap soalnya. Jadi cuman bahas support sama resisten aja. Jadi kayak misalkan di sini mana tadi? Ya, ini pensilnya mana tadi? Kok nggak ada pensil? Oh ini pensil. Ini hijau ketemu merah, ini resisten. Kok hijau sih gambar? Ungu aja wis. Nah, ini resisten, nah kan? Support mana support? Nah, ini support. Supportnya di sini. Sorry. Ini support. Nih, ini support lagi. Ya, itu ya. Itu caranya. Oke. Mulai paham. Alhamdulillah. Semoga membantu. Apa tadi? Adaro, kita buka Adaro. Adaro, sap, oke, clear all. Nih, sap. Nah, nih. Adaro, enak ini, enak ini. Turunnya dalam, nih turunnya dalam. Kemudian di sini ada break. Ada break di sini, kemudian di sini, oh ini mana nih ya? Oh ini saya garisnya dari mana sih? Menceng. Ya, nggak apa sini. Nah, ini initial break. Ini saya kurang nyaman ini kayak gini nih. Karena kalau ini ya, ini kan posisinya dia eh, atas bawah. Harusnya ini agak turun sedikit malah nggak apa-apa. Tapi ini posisinya atas bawah ini. Ini kalau atas bawah ini saya biasanya nggak terlalu suka. Kalau yang kayak gini lah, ini masih mending ini. Ini yang kayak gini ini masih mending. Tapi ini harus closing, dia harus break ke atas ini baru bisa ada entry. Jadi yang di swing yang ini belum entry. Tapi kalau yang ini saya nggak terlalu yakin, sepertinya tidak usah diambil. Kalau yang contoh lagi ini. Ini kan ada apa namanya single break ya. Di break pakai candle yang ini. Nah, jadi ngitungnya itu dari bentar, ini dari closing, ini dari nol gitu. Ambil apa namanya di harga 2510 di 100% take profit di 161,8 gitu. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 161,8, target berikutnya di sini gitu. Semakin dalam turunnya itu semakin enak itu. Semakin dalam turunnya semakin enak. Jadi kita bisa apa namanya? Contoh ini kan ada candle merah ya. Merah tapi breaknya pakai candle hijau yang di sini, ya kan? Nah, tapi ini harus break ke atas candle hijau ini sebagai resisten di sebelah kirinya. Karena ini bukan dominan break. Nah, jadi harus break di atas close ini, berarti ini candle penentunya. Berarti ini apa namanya? 100-nya taruh di sini, nolnya taruh di shadow paling bawah. Oke, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di merah sama ketemu hijau, kan support. Merah ketemu hijau kan support. Nah, ini merah-merah nggak dianggap ya. Merah ketemu hijau berarti supportnya di sini. Ya, supportnya di sini, tapi kalau misalkan ini dianggap ini support merah ketemu hijau ya nggak apa-apa juga sih. Ini di sini gitu. Intinya sih merah ketemu hijau itu support, hijau ketemu merah itu resisten. Yang ini jangan didebat ya. Beli di harga 2300 gitu kan, misalkan closing di 2300, oke, semakin turun mungkin bisa average down, nambah barang, nambah muatan. Ini di sini 161,8 take profit gitu. Habis dominan break ternyata candle merah tetap boleh entry, boleh. Karena gini, saya akan gambarkan itu pakai ini nih, rectangle aja. Rectangle. Ini misalkan ini candle merah nih ya. Misalkan candle merah, kemudian di sini saya akan gambar candle hijau. Ini misalkan candle hijau, ini candle hijau, ini candle hijaunya break ini misalkan. Nah, ini kan dominan break ya. Habis itu ada candle merah, tapi ini sebelum sebelum ngomong candle merah, tapi di sini itu adalah area entry. Nah, ini adalah area entry-nya. Jadi kalau misalkan ada candle merah yang seperti ini, misalkan ya, ulangi. Nah, misalkan ada candle merah seperti ini turun lagi, ya itu malah lumayan dapat murah. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah sini tetap. Gitu. Tetap ya, closing ini kan closing merah ketemu hijau. Ya, ini supportnya di sini. Gitu ceritanya. Oke, aman? SSIA. Sekarang kita lihat. Sepertinya 5 saham terlalu banyak ya. Harusnya tadi saya ngomongnya 3 aja. 3 SSIA. Oke. Nah, udah ada tanda nih malah. Saya pernah bikin zaman. Oke. Ini clear saja lah. Oke. Nah, ini kan ada candle merah. Aduh, kurang gede. Ini kan ada candle merah. Oke, ini candle merah, ini candle hijau, ini candle merah, ini dominan break. Nah, ya. Oke, candle merah ini di break oleh minimal 3 candle. Itu dominan break. Oke. Nah, dominan break ini berarti
Narik Fibonya gimana? Kayak gini ceritanya. Nah, open entry-nya di mana? Belinya di mana? 356. 356 tekan pencet tombol buy yang banyak, kemudian ini take profit minimal di 37,8. Bisa di harga 378 maksudnya. Closing di atas 378 dia punya peluang untuk take profit lagi di 261,8 di harga 412 ini di sini. Closing di atasnya lagi. Oh, dia punya peluang sampai ke 466 ini, 466 gitu tok. Udah, sesimpel itu ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah di atas 423,6 ya, jangan pernah entry untuk buy di area ini. Kalau dia udah naik di atas 423,6 dari titik reversalnya dia, kalau ada sinyal jangan diambil karena dia punya peluang untuk turning point, untuk berganti tren. Jadi sebaiknya sih tidak diambil, udah agak risky gitu. Maksudnya berisiko. Sorry, udah agak berisiko. SSIA, ASLC, SSIA yang terbaru maksudnya belum dibahas. Ini clear all drawing, kini remove all drawing. Nah, ini kan posisinya udah naik ke segini ya. Kita cari turning point-nya di sini. Turning point-nya apa? Di sini ada dominant break. Kalau ini dominant break, dari mana taunya? Ini satu, dua, tiga, ini empat. Minimal 3 candle. Ini dominant break. Kok ini sih? Dominant break, ini low-nya di sini. Oke, nah ini kan udah 423,6 ya. Kalau ada sinyal, ada entry di area sini udah agak resiko. Jadi udah nggak mengenakkan. Memang paling enak ketika turunnya dalam. Jadi cari saham-saham yang lagi turun dalam. Oke, sekarang kita lihat kondisi turun dalam ini ya. Apakah ada entry-nya ya? Saya akan tunjukkan ya. Ketika turun, ini, nah ini, oke. Ketika turun ini ya, ini turun tuh ini crosshair-nya saya ternyata, nah ini turun 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 turun. Oke, ini adalah drop base drop. Oke, kemudian turun 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 lagi. Oke, ini ketika drop base drop hijau ketemu merah, salah, merah ketemu hijau berarti supportnya di sini ya. Oke ya. Resistennya di sini. Ini resisten lagi. Ini resisten lagi, hijau ketemu merah. Oke. Ini resisten lagi, hijau ketemu merah. Ini resisten hijau ketemu merah. Kemudian apakah di sini ada initial break? Tidak ada ya, karena kalau maksudnya bukan tidak ada, ini adalah break ke atas merah ini, tapi harus harus ngebreak si hijau ini, resisten yang di sini, karena kan initial break sama resisten tidak tidak boleh dalam satu level yang sama. Nah, tapi di sini ketemu, jadi dari sini ke sini sebelum ada dominan break itu tidak ada sinyal gitu. Itulah enaknya pakai cara sederhana seperti ini. Jadi habis itu ini ketemu dominan break, wah seneng. Kalau misalkan ada dominan break, seneng. Beli di 376, kalau harga turun itu apa namanya? Kalau harga turun ya berarti bisa average down gitu kan. Average down targetnya di mana? 161,8. Itu ceritanya. Apalagi kalau misalkan pas harga turun itu sempat average down. Dari 376 dapat barang mungkin di bawah ini 370. Wah, take profit 161 kenyang. Apalagi pakai limit tuh, mantap. Apakah bisa dipakai untuk time frame berapapun? Boleh, boleh. Time frame berapapun boleh. Pasca dominant break ternyata ini sudah dijawab tadi ya. Fibo bisa ditarik dari titik tertinggi sebelumnya atau sebaliknya kan Mas? Gini. Fibonya itu saya pakai cuman buat nyari 161,8, 261,8 sama 423,6. Perkara 0 sama 100-nya di kanan, nolnya di kanan, 100 di kiri, atau kebalikannya 100 di kanan, nolnya di kiri, terserah, sama aja. Yang penting tujuan tersampaikan, tujuannya terselesaikan. Dan balik lagi, tolong jangan di debat penarikan Fibonya ya. Saya tahu ada yang belajar Fibo, mungkin 161,8 adalah area retest, apalah gitu kan, saya nggak ngerti. Jadi berangkat dari teman-teman ada yang nanya ke saya, Mas kalau saya pakai Fibo gimana? Tolong dong ajarin gitu kan. Ya inilah cara saya pakai Fibo gitu. Oke, ada pertanyaan, mengapa candle hijau besar di kiri bukan dominan break, tapi yang di kanan? Itu. Karena kalau hijau besar di kiri, konsepnya balik lagi. Kalau misalkan yang besar di kiri, yang merah besar di kiri, itu kan diawali dari konsep penurunan. Jadi momentumnya tuh momentum turun. Jadi kalau misalkan dibales dengan bullish break ke atas si opennya si candle yang besar ini, disitulah namanya pembalikan arah. Kalau misalkan hijau besar, ya ini dari awal momentumnya juga udah naik. Kalau di break ke atas bukan dominan break lagi. Dari awal pun bullishnya sudah dominan. Tuh. Jadi kalau yang ini nih ya, dari awal pun bullishnya juga sudah dominan. Jadi ini bukan dominan break lagi. Itu konsepnya. Kemudian ini kan pattern. Iya, ini pattern continuation. Makanya itu si apa sih namanya ini ya?
Three Inside Up apalah namanya. Pokoknya ini ada nama patternnya, saya lupa. Itulah sebabnya pattern ini pattern continuation, bukan reversal gitu. Paham ya? Konsepnya itu saya suka analisa teknikal karena konsepnya itu selalu nyambung. Kita mau dibelokin ke Elliott Wave, belokin ke Fibonacci, belokin kemana-mana itu semua nyambung. Maksudnya candle hijau besar yang sebelumnya. Yang mana sih? Yang ini. Apakah yang ini? Karena dominan breaknya itu candle merahnya harus besar loh. Dan minimal 3 candle di dalamnya. Termasuk yang nge-break 3 candle minimal. Itu. Jadi kalau yang ini bukan dominan break. Karena ini candlenya single break itu ya. Single break. Apa sih namanya? Yang hidden itu tadi ya. Nah, kalau selain dominan break, dia harus nge-break resisten terdekat di sebelah kirinya. Dan ini bukan dominan break, ini juga bukan. Itu. Kenapa ini bukan dominan break? Ayo, kenapa? Karena udah ada ini. Ini kan udah break ke atas ini. Terus habis itu ini satu, ini dua, ini candle merah. Kalau yang ini, nah, terus habis itu di break sama ini. Kan ada yang ini lebih rendah. Dari tiga ini kan, ini candle yang kecil ini lebih rendah. Jadi ini bukan dominan break. Kalau ini, nah, closingnya di sini. Candle merah ini sebagai support di bawahnya. Tidak ada harga closing di bawah support, tapi malah ada harga yang closing di atas si candle ini. Ini candlenya dominan break ini. Itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan masih? Itu entry standarnya itu cuma ngelihat dominan break sama yang bukan dominan break. Kalau dominan break boleh langsung entry, kalau yang bukan dominan break harus ngelihat resisten sebelah kirinya. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, gimana? Baik-baik saja. Aman? Masih bisa mengikuti Bapak Ibu? 60 peserta dikurangi saya dengan Mas Evan, berarti ada 60. Oke. Dominan break harus dilihat dari candle-candle sebelumnya ya. Misal dominan break muncul lagi yang baru gimana Mas? Oke, ada dominan break sama candle break itu ya. Itu harus terjadi di awal tren. Kalau misalkan dia sudah naik kemudian baru muncul dominan break, itu nggak dianggap. Kayak misalkan ini ya. Nah, ini kan merah. Ini kan supportnya di sini, ini resisten sini misalkan. Ini candle yang nge-break. Ini bukan dominan break karena dominan break itu harus diawali dari tren turun, harus di awal tren gitu kan. Kalau udah di sini dominan breaknya, strategi ini udah nggak efektif lagi. Tingkat keberhasilannya rendah gitu. Ada pertanyaan, dominan break sama dengan turning point? Tidak cuma dominan break turning pointnya. Turning pointnya itu ya ini. Nah, ini tiga macam ini. Ini di break oleh satu candle, ini di break oleh dua candle, yang ini yang dominan break tuh. Kalau di break oleh satu candle, ini kan candle break namanya. Harus ngeliat resisten di sebelah kirinya. Dia harus nge-break resisten yang sebelah kiri itu dulu baru kita bikin setupnya gitu. Fibonacci retracement di TradingView kok berbeda ya? Sama. Ini cuma tinggal dikasih warna doang. Double klik aja nanti kan dia kasih warna gitu. Ini kebetulan aja warnanya saya samain merah semua. Tapi ada yang bisa warnanya macem-macem, ada yang levelnya bisa dibuang, dicentang buang apa dibuang centangnya gitu kan. Ada yang kasih levelnya, ada yang kasih harganya gitu. Mau dikasih warna hijau semua juga nggak apa-apa, merah semua juga atau hitam semua juga nggak apa-apa. Kenapa? Oh iya, mohon maaf ini sebelumnya ya. Kenapa candlenya saya kasih warna hijau merah? Karena untuk mempermudah konsep ya. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang kesulitan dengan warna hijau merah, saya akan mengganti dengan warna putih hitam tuh. Dan Fibonya juga sengaja saya bikin satu level, satu warna biar gampang ngelihatnya. Saya punya temen dia kesulitan ngelihat warna tertentu, jadi dia pernah bilang sama saya pakai warnanya satu macam aja. Gitu. Oke, kalau ada lower low tidak dianggap dominan break. Kalau lower low nggak ngefek, tapi kalau low close-nya lebih rendah, berarti dominan break-nya batal gitu. Kayak misalkan ini kan ada candle merah besar ya, tapi ada beberapa candle berikutnya ini closing lebih rendah daripada ini. Otomatis ini kalau misalkan ada candle yang break ke atas ini, ya bukan dominan break namanya gitu. Jadi tiap sinyal buy itu sudah pasti di JOC itu masih dominan break. Enggak sih. Kadang ada yang apa namanya? Re-entry, kadang ada yang entry ulang, kadang ada yang dominan break, kadang ada yang candle break kemudian break resisten. Oke, sip, kita ganti
pembahasan kita lanjutkan dengan apa namanya? Membahas entry point ya. Exit point mah tinggal jual, entry point yang susah. Entry point. Nah, jadi gini, saya akan pakai saham coba tadi apa ya? Ada Antam coba pakai yuk. Oke. Ini Antam candlenya kurang nih. Saham Indonesia tuh rata-rata candlenya sedikit-dikit sih. Kita mulai ya. Duh, hidung saya gatel. Biasanya alergi gara-gara istriku tadi nyapu ya. Oke. Oke, lanjut. Ini candle hitam. Ini candle merah. Putih. Kurang gede ya. Saya gedein lagi. Oke. Gatel. Sorry, sorry, sorry. Oke, kita lanjutkan. Candle hitam, candle putih. Apakah break? Tidak. Oke ya. Kemudian candle putih, candle putih. Candle hitam lagi, candle hitam lagi, candle putih besar. Oke. Candle putih besar ini single break. Dia break makan si candle hitam yang ini. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu teliti adalah ini resisten. Ini candle breaknya. Initial breaknya itu yang ini. Break pertama itu break dari candle ini. Satu candle ini dia ngebreak dua. Yang pertama dia ngebreak candle, dia makan candle merah yang sebelumnya. Yang break yang nomor dua adalah dia break resisten. Ini adalah setup yang sangat kuat. Oke, dipahami? Momentum yang sangat kuat itu adalah ketika ada initial break, ini initial break ini ya. Kemudian dia break resisten di sebelah kirinya, tapi cara ngebreaknya itu pakai satu candle saja. Itu adalah momentum yang sangat kuat. Jadi itu adalah yang udah beli aja pokoknya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Beli di 100%, harga berapa 695. Take profit pertama 161, take profit kedua 855. Itu saya kasih tahu cara itu sinyal salah satu sinyalnya tuh. Oke. Sinyal berikutnya. Ini ada beberapa, ini turning point gagal ya. Dia naiknya cuma sedikit terus habis itu turun lagi. Saya ceritain posisinya gini. Nah, naiknya ini cuma sedikit tapi saya nggak tahu ini nyampe apa enggak. Kalau misalkan ini yang di bawah tadi udah narik Fibonya, nah kemudian di sini kan area 261 ya. Kalau di sini ada, ini di sini ada dominan break misalkan. Mau tarik Fibonya di sini nggak apa-apa. Nah, tapi ini taking profitnya di 161. Tidak ngikut yang Fibo yang sebelah kiri ya. Kalau ada dominan break mungkin masih boleh. Tapi syaratnya ada candle hitam, habis itu candle di break pakai candle. Nah, yang ini, sekarang yang ini, turun, ini hapus dulu lagi Fibonya. Ketika turun, putih ketemu hitam, turun, putih ketemu putih gitu. Oke. Misalkan ini break, candle yang putih ini break misal. Berarti dia harus nge-break yang sebelah sini kan. Nah, ketika ini terjadi, ini walaupun apa namanya tingkat keberhasilannya karena tidak diawali dengan turun dalam mana tadi. Nah, ini ya. Ini candle yang ini nge-break. Nah, acuannya low yang sebelah sini. Nah, beli di 865, jualnya di mana? 890. Deket ya. Turun ke bawahnya, misalkan di sini cut loss-nya di mana? 82 gitu ceritanya. Terus turun lagi ceritanya ini kan turun. Ini ada candle hijau, ini merah, berarti resisten di sebelah sini. Ini ada initial break lagi, di break oleh dua candle ya, hidden bullish engulfing. Dia di break, tapi dia harus ngebreak ini dulu. Nah, ngebreaknya di mana? Di candle yang ini. Berarti kita narik Fibonya dari sini ke sini. Menceng. Nah, itu. Oke, belinya di berapa? Nih udah berapa ini? 805. Besoknya agak turun, nggak apa-apa, beli aja. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah 740. Nih, di bawah low sini 740. Wah, 740 kejauhan. Oke, pakai yang dalam hitam ketemu putih. Supportnya di sini. Cut loss-nya di sini. Tapi sebenarnya area belinya itu di area initial break yang sebelah sini. Itu. Nah, kalau misalnya turun ke sini itu dianggap bonus karena average down lah ibaratnya. Nah, buat Bapak Ibu yang suka strategi average down, ini cara average downnya tuh kayak gini. Nunggu ada dominan break atau ada candle break dulu. Ini PGO, iya ini PGO. Ini PGU. Yang Antam mana? Antam. Nah, ini Antam nih. Nah, candle hitam, doji. Candle putih, ngebreak misalkan. Candle kecil-kecil ya. Ini bukan dominan break pastinya. Terus setupnya ada nggak? Ya ini, resisten sebelumnya kan di sini. Berarti harus ngebreak ini dulu baru ada set gitu. Untuk sementara si Antamnya belum ada setup. Kemudian ini, swing yang sebelah sini. Ada setup nggak? Ini, dan ini. Ini break. Tapi resistennya di mana? Sebelah sini. Nah, harus ngebreak resisten yang ini dulu, baru bisa ada setup. Ini ngebreak nggak? Tidak. Ya udah, berarti tidak ada setup. Itu caranya bedain mana yang dead cat bounce itu loh. Walaupun di analisa teknikal tidak ada dead cat bounce ya. Istilahnya itu tidak ada seperti itu. Hanya istilah-istilahan. Kucing mati lompat-lompat.
Tentang penarikan titik nol Fibo ditarik dari ekor jika salah satu ekor ada lower low. Oh, cari low yang paling rendah. Low yang paling rendah. Pak, apa? Mohon ulangi. Yang ulangi yang apa ya? Saya lupa. Yang diulangi yang apa tadi? Yang diulangi yang mana? Tadi sinyal belinya udah ada, sinyal entry-nya udah ada 3 ya. Yang pertama itu yang candle initial break. Initial break itu yang ini. Candle break ini ya. Yang pertama, yang pakai 1 atau 2 candle, berarti kalau misalkan ada initial break yang seperti ini, harus break resisten yang di sebelah kirinya. Oke, itu pertama. Yang kedua, dominant break. Dominant break itu boleh langsung HK, boleh langsung entry. Tuh. Yang ketiga itu tadi, si siapa tadi ya, Pagio. Contoh, yang Pagio ini, contoh ini, dia ada single break, candle break ini ya. Kemudian dia juga ngebreak resisten sebelah kirinya, tapi pakai 1 candle. Nah, itu momentumnya kuat sekali. Nah, itu adalah sinyal entry yang nomor yang ketiga. Terus, oh, ada pertanyaan. Antam bukan single break? Coba kita lihat Antam. Antam yang paling baru. Apakah ini single break? Nah, jawabannya kalau misalkan ini single break pun dia harus ngebreak ke atas resisten yang di sini. Itu ya. Ini resistennya putih ketemu hitam, hijau ketemu merah, itu resisten. Berarti dia harus break ke atas 1700 baru ada setup itu. Oke, sinyal nomor 4 itu adalah untuk continuation sih. Jadi ceritanya gini gini gini. Ini saya hapus dulu semua. Ini kok bisa ada ini tadi? Remove all drawing. Oh, pakai Antam. Wis nggak apa-apa, wis pakai Antam. Misal ada ini nih, apa namanya? Harga lagi jalan ya. Antam yang sebelah kiri yang tadi. Oke, kita balik dulu. Antam yang sebelah kiri yang tadi. Yang ini, nah ini nih, yang sebelah sini ya. Ini ya. Nah, apakah ini single break? Ya, single break. Memang betul single break. Yang jadi masalah, dia itu harus break resisten yang sebelah kirinya. Kalau yang boleh langsung HK, itu dominan break. Tapi kalau candle break saja, dia harus ngebreak resisten di sebelah kiri. Dan ini belum break resisten di sebelah kiri. Oke. Oke, monggo silahkan Bu kalau mau jemput anak sekolah. Nanti ada rekamannya kok, aman. Mana tadi? Sampai mana tadi? Oke, udah ya, aman ya. Kalau yang ini, nah, apakah ini dominan break? Tidak, ini bukan dominan break karena ada candle merah di sini bawah sini. Jadi ini bukan dominan break. Apakah ini single break? Ya, ini single break. Tapi balik lagi, dia harus break resisten. Resistennya di mana? Di sini. Kenapa bukan yang ini? Karena ini supportnya naik. Kalau supportnya turun, iya pakai sini, gitu. Karena ini supportnya naik sini, jadi masih pakai resisten sebelah sini. Terus kemudian yang sebelah sini, wah ini drop base drop. Kalau yang ini belum ada break. Kalau yang ini, nah kalau yang ini kan single break misalkan, tapi belum break ke atas ini, gitu. Jadi belum ada setup. Dengan cara simple seperti ini saja, Bapak Ibu di penurunan ini tuh selamat. Jadi nggak perlu pakai MA, nggak perlu pakai ngeliatin RSI Golden Cross, itu nggak usah. MACD gitu. Liatin aja satu candlenya. Nah, sinyal entry udah ada 3. Ini sinyal entry yang berikutnya. Ini saya ceritain sinyal entry yang berikutnya. Nih, sinyal entry berikutnya adalah ini versi yang tidak ada entry-nya ya, tapi ada sinyalnya. Jadi ceritanya mana sih pensil? Oke, ini pensil. Jadi ceritanya gini, ini kan naik ya. Ini kan dari sini turun, ini naik. Nah, kemudian dari naik ini ada candle break, oke? Nah, ketika ini ada candle break, kita bisa tunggu di sebelah kanan ya. Kalau dia breakout, ikutan. Tapi, mana penggarisnya? Nah, tapi belinya itu ketika dia retest itu ya. Kalau nggak retest, jangan. Apalagi nih, dia naik terus turun lagi sini, jangan. Retestnya itu di candle berikutnya gitu. Itu adalah salah satu sinyal. Yang paling susah dari nyari apa? Ngajarin sinyal itu adalah nyari contohnya. Nyari contoh itu adalah paling susah. Oke, PTMP coba. Dari saya ngikutin apa namanya? Bapak Ibu ngasih ngasih clue aja. Oh ini nih PTMP ada nih. Saya kasih zoom in dulu ya, bentar ya, sabar ya. Nih, Bapak Ibu lihat ya, mana sih pulpen? Pulpen. Pensil. Nah, ini kan resisten, di break sama candle si merah ini. Di break sama candle merah. Oke ya. Habis itu harga turun, habis itu harga ngebreak. Nah, ketika harga ngebreak, oke, ini adalah
retestnya. Retest itu artinya dia ngetes area setelah di break kan jadi resisten resisten di break kan jadi support kan. Tapi dia sudah tidak dianggap sebagai resisten lagi. Nah, ketika dia retestnya ini kalau ada retest kayak gini itu bisa jadi entry. Tuh. Sampai sini paham kah? Itu itu entry nomor berapa tadi ya? 1, 2, 3, ini 4. Ada pertanyaan Arto, apakah dominan break? Arto, apakah dominan break? Arto, ya, ini single break ini. Ini kan posisinya single break. Nah, dia harus closing ke atas resisten sebelah kirinya. Oke ya. Kemudian, ini kan single break. Nah, kemudian ini supportnya kan di sini. Nah, habis itu harganya turun, supportnya pindah. Ini kita nggak bicara shadow ya, supportnya pindah. Sekarang ada ini single break. Kalau ini single break, berarti kita lihat resisten sebelah kiri. Di sini resisten, berarti harus ada candle yang break ke atas ini. Nah, itu di break di candle yang ini. Jadi nanti Fibonya dari sini ke sini. Nah, pertanyaannya di sini nggak nyampe 1800 ya berarti memang kesempatannya beli pas closing 1800 besoknya ternyata gap up nggak dapat ya sudah. NCKL mana NCKL? Nah NCKL ya ini kenapa menceng-menceng ya ini kan turun dalam ya kan ini candle merah hitam sorry candle hitam kemudian saya mau gambarin. Nah sekarang lihat dari candle ini candle putihnya sampai di sini. Apakah break? Tidak. Kemudian di sini apakah ada candle putih yang breakout? Tidak juga. Kemudian turun ke bawah ini candle hitam. Berarti kan break ke bawah. Ya sudah. Nah, sekarang ganti candle yang ini. Nah, nih sip. Ini candle 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum break. Ini breaknya. Oke. Jadi kita akan tarik Fibonya dari sini sampai sini. Gitu. Belinya di mana? 995. Targetnya 1035. Ini mendekati target kedua 1100. Enak ya? Enak ya? Mantap ya? Bahas Goto. Wah, kok ada Puri. Goto. Nah, ini Goto bukannya udah ya? Oh, belum ya? Goto, mana? Ini apa? Ini bukan dominan break, ini single break. Kemudian di sini resistennya. Oke, di breaknya pakai yang ini. Nah, ya sudah, itu turning pointnya di situ. Berarti Fibonya nariknya dari sini ke sini. Nah, entry-nya di mana? 71. Terus habis itu kalau misalnya dari 71 turun gimana? Nah, pada saat ini ini candle hitam ini terbentuk, supportnya itu masih di bawah. Candle kedua yang putih ini terbentuk, supportnya di mana? Masih di bawah. Candle ketiga terbentuk, supportnya baru pindah. Ini candle hitam ketemu putih, bawahnya support. Jadi cut-loss-nya di mana? Yang tadi ya beli di 71. Cut-loss-nya di bawah. Ini berapa sih closingnya? Closing di 70, berarti 69. NCKL tadi dominan break. NCKL kan udah dibahas. Nah, ini dominan break. Ini candle putih ini jadi dominan break. Ini 100-nya, ini nolnya, targetnya 1035, 1100. Puri, NISP, Puri. Nah, ini Puri yang agak menarik ini. Dia ini single break, kemudian resisten di sini, candle breaknya di sini, ya kan? Nah, ini candle breaknya di sini, resistennya di sini. Candle breaknya yang ini. Berarti belinya di 256. Beli 256. Ini kan putih sama merah. Kalau putih sama hitam ini kan berarti bawahnya itu bukan support. Supportnya masih di bawah. Nah, ketika ada candle ini, supportnya baru pindah ke sini. Itulah titik cut loss-nya gitu. Nah, sekarang posisinya udah di atas 472 ini, di atas 423,6. Dia rawan ada turning point. Jadi ya sudah, cukup lah kayak gini. Enak ya? Enak ya? Nyari saham yang lagi turun habis itu turning point-nya cara deteksinya gimana enak ya. DRMA kalau udah enak buka akun pindah tempatku. ASLC dibahas dong. Oke, gampang. Ini nih gampang nih. Bapak Ibu ASLC ini merah. Berarti resistennya di mana? Resistennya di atas. Ini single break? Iya, ini single break. Tapi dia harus break ke atas resisten ini baru beli. Tuh. Jadi nggak kejebak ya kenaikan segini mah ini bukan kalau dia nggak ada kalau initial break ada tapi dia nggak break resisten biasanya naiknya itu nggak awet gitu. Enak ya, habis ini besok tradingnya tempatku semua ya, hari Senin. PTPP, PTPP. Nah ini gampang nih. Oke ya, kita berlatih. Bentar. Ini tak gedein dulu chartnya. Oke, ini candle merah. Berarti resistennya di atas ini. Oke ya, ini candle break.
Inisial breaknya di sini. Oke. Kenapa ini? Ini nggak dianggap lah ya. Ini dojinya di sini masalahnya. Si kampret ini dojinya di sini. Bawah banget. Nah, habis ini initial break, pertanyaan berikutnya, belinya di mana? Belinya ya kalau break ini. Kalau nggak break ini ya jangan. Kalau misalkan ini paling naiknya juga mentok sampai sini misalkan. Terus habis itu apa? Kalau nggak dia bikin turun ke bawah sini. Tapi PTPP nggak untuk beli dulu lah. Jangan dulu. Kalau pakai strategi ini janganlah. Oke. Merah ketemu putih, stop. Merah ketemu putih, merah ketemu putih, merah ketemu hijau. Merah ketemu hijau itu support, bukan stop loss. Support. Kalau misalkan supportnya naik, itu dipakai buat stop loss. Tuh. BRPT, ya cek BRPT. Coba. BRPT, oke. Mana BRPT? Nah ini enak ya. Kita akan lihat candle apa struktur penurunannya dulu. Waktu harga turun, oke, harga turun, putih ketemu hitam resisten, hitam ketemu putih support, putih ketemu hitam resisten, hitam ketemu putih support. Ini resisten, support, ya kan? Resisten di sini, support di sini. Oke. Nah, sekarang di sini ini ada single break. Habis itu kalau ini single break, ini resistennya kan di sini. Berarti harus ngebreak resisten ini dulu. Ini candle yang ngebreak. Artinya apa? Artinya ya ini setupnya, bikin setupnya di sini. Beli 11.25, cut loss di bawah 955. Nah, dikasih murah. Nyampe ke 50%, 10.40 ini. Beli average down di 10.40. Cut lossnya di mana? Ini kan habis putih kan merah, ambruk kan. Ambruknya ini apakah jelek? Bukan. Ini bukan jelek. Supportnya masih di sini, di bawah sini support. Cut lossnya masih di bawah sini. Gitu. Ketika ini muncul, putih ketemu hitam ketemu putih ini muncul, supportnya naik ke sini, cut lossnya naik ke sini. Nah, belinya di 10.40, pertama beli 11.25, average down 10.40, take profit 12.30. Enak nggak? Enak. Itu ya. Aman ya. Apakah ini dominan break atau bukan? Ini kan hitam, ini break putih. Dominan break atau bukan? Bukan. Kan ini candle hitamnya kan udah turun ke bawah. Ini bukan dominan break. Oke, bisa dimengerti? Aman? Oke. Wah, kok banyak? Nggak selesai-selesai kita. Saham ada 800 ini. Ricci, nggak ada apa-apa Ricci. Orang belum ada initial breaknya. Kalau ini coba, ini initial break. Tapi apakah dia udah break resisten? Belum. Resistennya di mana? Coba lihat. Ini merah, ini merah, ini merah, merah. Nah, resistennya ya ini. Terakhir resistennya di sini. Apakah ini ngebreak? Tidak. Itu garisnya nih, tak garisi ya. Nah, ini nggak ngebreak ini, nggak ada yang closing di atas garis ini. Ini nggak break resisten. Gitu caranya. Enak ya? Sudah. Ini terakhir ya, terakhir sampai UNTR ya. Ini Mas Denny ya, UNTR. Gusku, kita lihat, cek dulu Gusku. Nah, ini Gusku. Ini candle putih nih, candle putih, candle hitam nih. Ini candle hitam, oke. Ini kalau misalkan dia break ke atas ini berarti dominan break. Nah, ini dominan break. Nah, ini dominan break. Gusku, ini dominan break. Cut loss-nya di berapa? Ini cut loss-nya di bawah sini. Ini berapa sih? Low-nya di berapa sih? 83 ya. Berarti 82 cut loss. Tuh. Ini dominan break. Cut loss-nya di bawah sini. Pertanyaan berikutnya, apakah akan terjadi kejadian seperti waktu ini naik kencang ini? Ya bisa saja. Coba mendeteksi yang kenaikan kencang ini coba. Ini kan initial break. Nah, kita lihat ya. Apakah di sini ada dominan break? Ini ada item besar. Ini gampang. Item besar ini kan dominan breaknya. Nah, pasang smart order buy break 98 sikat. Buy break 98, cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di bawah sini 89. Tapi take profitnya kalau dia naik kencang 104 sama 113 disamperin. TP1, TP2. Enak ya? UNTR, terakhir ini ya, terakhir UNTR, clear all drawing. Nah, sip. Ini kan hitam, breakout. Dominan break boleh beli. Average down di 23075. Beli pertama di 23450. Cut loss di bawah 22700. Itu. Cut lossnya di mana? Di bawah 22700. Enak ya. Jadi kalau misalkan ini minimal kita nanti punya, misalkan mana tadi? Mana sih kalkulatorku? Oh, kalkulatornya ngumpet. Nah, berarti 23.450 ditambah 23.075 bagi 2. Rata-ratanya berarti punya barang 23.260. 23.260, take profit pertama 23.925, take profit kedua 246. Gitu caranya, guys. Entry berikutnya sebenarnya ini ada entry-nya juga.
apa namanya, waktu pas candle kecil-kecil itu sebenarnya ada entry, tapi tidak terlalu signifikan sih. Tapi ada satu cara yang bisa digunakan itu adalah mana ya? Kalau di saham agak susah sih. Bentar, ada pertanyaan. Apakah metode yang sama bisa dipakai untuk mencari titik kemungkinan reversal? Oh, tidak usah. Jangan dicari untuk kemungkinan reversal itu mungkin akan di situ, enggak usah. Karena reversal itu ditunggu saja, tidak usah ditebak. Maksudnya setup dan doji? Hah? Oh, setup itu maksudnya kita baru eksekusi gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ada, misalkan ini kita kan nyarinya dulu pertama harga turun kan. Ketika harga turun, kemudian apakah ada sinyal atau tidak? Kalau ada sinyal, nah itulah baru setup namanya. Kita mempersiapkan mempersiapkan sinyal, mempersiapkan strategi. Nah, misalkan ini nih, ini open closing di sini, open di sini. Ini bukan dominan break. Ini karena candle yang hitam ini dia udah turun ke bawah sini. Berarti ini udah bukan dominan break. Ini initial break ya. Break berikutnya harus di mana? Harus ngebreak ini. Resistennya di sini. Hitam putih ketemu hitam. Resistennya di sini. Nah, ini candle yang ngebreak. Oke. Nah, setup adalah ya udah kita nyiapin ini, Pak. Mempersiapkan ini. Itu mempersiapkan setup. 100-nya di mana? 26825. Terus kemudian belinya pas closing. Kalau dikasih harga murah 26425 ya boleh disikat. TP pertama, take profit pertama 27325. Ini level 161,8. Take profit kedua 261. Dari sini enak ya? Enak, mantap. Oke, sebenarnya ada satu sinyal lagi namanya CBR. CBR itu candle break kemudian retest. Tapi saya kesulitan nyari contohnya di saham Indonesia. Dia itu formatnya adalah tiga candle putih ketemu satu candle hitam, habis itu dia dipakai buat retest di kesempatan berikutnya. Tapi agak susah nyarinya. Kadang-kadang dia turunnya nggak pakai candle hitam. Next time aja wis. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup sesi hari ini. Pertanyaan terakhir, jam 10.44. Area average down. Area average down. Gimana area average down? Area average down ya kalau ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal ya jangan average down. Maksudnya gini, contoh ini. Ini kan posisinya initial break. Nah, terus kemudian dia itu harus break ke atas resisten di sebelah kirinya. Berarti yang nge-break adalah candle yang ini. Berarti kita kan bikin setupnya kan dari sini ke sini. Nah, belinya itu kan di 595. 100%-nya ini kan di harga 595. Mau beli di 595 nggak apa-apa. Kalau misalkan dia turun ke 570, nah ke 50% inilah average down-nya. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah sini gitu. Ini Fibonacci masih bisa terpakai asalkan harganya belum naik ke atas 423. Sini 423. Nah, belum naik ke atas 423. Kalau di atas 423 ya apa namanya? Kalau ada setup tingkat keberhasilannya berkurang. Dan ini kalau udah selesai bikin setup dihapus saja. Bagaimana? Oh, awan dan ESP. Oke, oke, oke. Sorry. Ini nih, saya ceritain bagaimana caranya mendapatkan si awan ya. Oke, konsepnya sederhana. Ketika harga turun ya, ini kita akan bahas si awan nih. Turun dari sini ya, yang kita ambil titik tertingginya aja wis. Kita mulai dari start titik tertingginya. Kita akan teliti satu persatu. Apa ini putih ketemu hitam, resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten. Ini ada support di sini, ini ada resisten di sini. Masih belum ada sinyal ya. Oke. Sesimpel itu sih. Masih belum ada sinyal. Kemudian turun, support, resisten, supportnya ini sorry. Resisten, ini support lagi, resisten lagi. Nah, ini initial break. Kemudian dia break ke atas candle yang ini, break ke atas ini. Oke. Nah, kalau yang ini pasti cut loss kelihatan ya. Beli di sini, average down di 50%, turun kena cut loss. Nggak apa-apa, cut lossnya pendek. Nah, yang di sini ketika turun, tung, di sini ada candle putih ya. Ini kok saya gambarnya menceng ya? Ini gambar siapa lagi? Sorry, salah. Ini candle hitam. Nah, ini dominan break. Kelihatan ya dominan break ya. Ini candle hitam. Putihnya karena opennya dari bawah ini nggak masalah. Kecuali kalau ini candlenya hitam ya. Tapi kan ini candlenya kan ini putih. Nah, ini dominan break. Ada dominan break. Nah, enak ini. Daripada yang ini cuman
candle break terus habis itu dia menang karena break resisten aja jadi ada sinyal. Tapi ini dominan break. Dari dominan break, nah kayak gini caranya. Dominan break beli di 246 100%, average down di mana 50% 228, cut loss-nya di mana 210 di bawah ini di 0 di bawah 0%. Udah ketika jalan take profit 161 261. Enak kayak gitu. Buat Zoom trading bareng. Wah, saya itu kalau pas lagi jam trading, pagi itu nyopet sampai jam 9, 9.30. Habis itu sudah, saya dangdutan. Tanya Mas Evan. Jadi trading bareng, orang yang penting itu analisanya pas waktu marketnya tutup. Bemas, Bemas, kok Bemas tadi apa? NISP. Tadi yang awan itu cuman kayak gitu ya. Percaya atau tidak itu analisanya cuman seperti itu. Jadi nggak ada analisa yang aneh-aneh. NISP, oke. NISP ini enak ini. Clear all. Nah, lihat sinyalnya nggak? Kalau nggak saya ceritain. Ini ya, ini kan initial break. Tapi kan harus break ke atas resistance ini. Jadi nggak diambil dong sinyalnya. Nggak ada dong. Ya. Sampai sampai dia turun ke bawah sini karena ini sinyal jelas nggak diambil karena tetap acuannya harus break ke atas ini. Sampai dia turun ke bawah sini, oke. Ini naik ke atas, ini ya, oke. Sini sinyal, ini apa tadi? Oke, nah. Ini posisinya breakout, posisinya karena dia turun supportnya, jadi kan lebih rendah, otomatis titik resistennya juga lebih rendah. Nah, titik resisten yang terdekat yang sebelah kiri ya ini support resisten putih ketemu hitam. Candle yang ini kan breakout ke atas resisten. Oke, bikin setup, bikin setup. Nah, bikin setup. Nah, di sini kalaupun seandainya ada yang kena cut loss karena harga sempat turun ke bawah 10.70, itu nggak masalah. Kenapa? Karena di sini ada dominan break lah. Tapi kalau yang pedomannya adalah closing harus cut loss-nya itu harus closing di bawah titik cut loss-nya, berarti di sini nggak kena cut loss. Tapi seandainya pun kena cut loss, di sini itu ada dominan break. Nah, waktu yang awan tadi ada dominan break, yang NISP ini ada dominan break. Jadi ketika ada dominan break, baru kita cari setup. Jadi sebetulnya kunci sederhananya itu adalah dominan break. Tapi nyari dominan break jarang gitu. Itu kelemahannya di situ. Nyari yang saham yang ada dominan breaknya itu jarang. Tapi kalau ada, ambil aja nggak apa-apa. Terus habis itu average-nya di mana? 50%. Ini 1080 kena kok. Jadi dapat di 1110, dapat di 1080. Habis itu dianterin sampai 261, 161 tembus sampai sampai ke 423,6. Enak ya? Enak. Sudah. Sahamnya sudah cukup. Tadi berhenti sampai di atas NISP. Pertanyaannya, metode ini apakah bisa dipakai Bang untuk time frame intraday? Jawabannya kalau intraday saham atau apa sih namanya sahamnya yang nggak sanggup. Jadi soal liquidity-nya itu kurang. Karena gini, kalau kita switch ke time frame kecil 15 menit misalkan, kadang ada momen candle-nya itu nggak bisa dibaca. Kalau yang ini bisa dibaca mungkin karena masih rame ya, tapi kadang ada momen yang candle-nya nggak bisa dibaca. Itu sebabnya untuk saham sih mendingan pakai daily ya. Kecuali kalau ngobrolin kita bicara tentang XAUUSD, gold gitu ya, itu beda cerita. Kalau gold itu saya pakainya time frame-nya 15 menit. Tuh gabungan antara market structure ditambah sama market structure itu keren loh. Jadi kita bikin kita menggambar struktur marketnya di time frame daily misalkan. Time frame daily kita gambar struktur marketnya, kita cari point of interestnya, price of interestnya, kita cari order block di mana, order flow di mana, ketemu ada shadow di sini. Time frame switch ke time frame kecil 15 menit nih dapat sell di atas, turun ke bawah. Enak. Apakah ini bisa dipakai juga? Bisa. Contoh gini, ini kan dari sini ini initial break ini support yang harus di break. Nah, candle yang nge-break support kan ini dari sini nyampe sini. Terus average down di mana? 50% dari sini. Ini pasang aja entry dari sini sampai sini berjejer, full margin misal. Diantar ke 161 pakai satu kali jemputan. Enak. Habis itu ini time frame 15 loh. Berarti 1 2 3 4 1 jam lah nunggu 1 jam diantar ke 26. Enak. Oke, sip. Tapi ini sekedar. Tapi yang tadi aja udah cukup lah buat di saham. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau
menggali lebih dalam, Bapak Ibu bisa ikut kelas saya yang private sama Evan juga. Kalau mau tahu jadwalnya boleh japri PM. Oke. Terima kasih, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung selama 2 jam ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan manfaat untuk trading Bapak Ibu. Jangan lupa bayarnya pakai doa. Doakan saja saya dan sekeluarga tetap sehat selalu, banyak rezeki, bahagia selalu, dan doa yang sama untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di momen berikutnya, bimbel berikutnya. Nama saya Bernardi, sampai ketemu lagi. Dadah.